Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Frizi, boleh dipimpin doa dulu? Sebelum memulai kegiatan pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Frizi sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya mengecek dulu kehadiran kalian. Saya panggil satu persatu ya. Aprilia. Hadir, Pak. Hadir. Asmiranda. Hadir, Pak. Maulidi. Hadir, Pak. Oke, Amelia. Hadir, Pak. Terima kasih. Ini kayaknya hadir semua ya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar suhu dan kalor. Nah, saya mau mengecek dulu apakah kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang saya minta, yaitu pretest ya. Ini dia. Wah, ada yang dapat 80 nih, ada yang tertinggi dapat 80. Tapi rata-ratanya masih 37 ya. Pembelajaran kita pada hari ini judulnya adalah kalor dan asas Black. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai suhu dan pengukuran ya. Kalian menggunakan alat yang namanya termometer. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut yaitu kalor dan asas Black. Nah, jadi sebelum kalian belajar, saya harus memberikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kalian pada hari ini. Kalian akan mampu melakukan penyelidikan perpindahan kalor ya, menggunakan alat yang sudah saya sediakan. Nah, kemudian yang kedua, kita menyajikan hasil penyelidikan ya, pengukuran suhu dan kalor. Oke. Nah, yang membantu, saya selalu memberitahu kepada kalian hal-hal apa saja yang akan membantu kalian dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan kata kunci. Kalian bisa lihat yang pertama, kata kunci di sana ada kalor dan asas Black ya. Model pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian bagaimana alur pembelajarannya? Jadi pembelajaran kita nanti saya akan memberikan sedikit materi tentang kalor, kemudian kalian bisa mencari informasi mengenai kalor, kalian mencari asas Black. Nah, kalian kemudian selanjutnya melakukan percobaan mengenai asas Black ini. Nah, kita mulai saja masuk ke pengenalan materi kita ya. Saya akan perkenalkan dengan kalian yang namanya kalor ya. Masih ingat nggak kalau kita kemarin belajar suhu ya. Nah, jadi sebelum ke kalor, saya mau tanya dulu. Masih ingat nggak kalian dengan yang namanya suhu? Di depan kalian ada sebuah gambar. Apa sih ini yang terjadi? Ini tangan dipegang es. Ada yang bisa kira-kira? Wila, boleh? Jadi yang terjadi itu adalah perubahan wujud. Yang awalnya es itu membeku menjadi mencair karena adanya kalor itu tadi. Kalornya mengalir dari tangan ke es sehingga membuat es itu menjadi meleleh. Ini adalah konsep sederhana kalor. Bisa diingat semuanya ya. Selanjutnya ini. Jadi materi pokok kita hari ini adalah di asas Black ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini jika ada dua buah benda yang berlainan suhunya, kemudian dicampurkan di dalam ruang tertutup ya. Nah, maka benda yang panas, yang lebih panas maksudnya, akan memberikan kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya akan sama. Oke, jadi tahu nggak kalian bagaimana jaket bekerja? Ada yang tahu jaket bekerja seperti apa? Nggak tahu ya, nggak tahu. Nah, di sini juga terlihat bahwa jaket itu bisa menghangatkan tubuh ya, katanya sih. Benar nggak sih seperti itu? Nah, sama nggak kira-kira kalau sifatnya seperti api unggun yang bisa membuat seseorang hangat? Menurut kalian? Nah, saya punya sebuah permasalahan buat kalian. Nah, ini ya. Jadi, kita punya sebuah permasalahan, yaitu dua air panas ini nanti suhunya yang berbeda itu coba kita campurkan ke dalam alat yang namanya
kalorimeter. Kalian akan menghitung secara percobaan dan juga secara perhitungan. Kira-kira dapat nggak sih kalian menghitung suhu campuran air tanpa menggunakan termometer? Ada 4 langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian silakan buka LKPD 2 ya, bagian suhu dan kalor. Kemudian kalian ikuti LKPD yang sudah saya susun ya. Jadi kalian tinggal ikuti saja di sana, panduannya sudah gampang. Nah, kemudian yang kedua, untuk materi kalian bisa membuka kanal YouTube saya. Seperti biasa, saya YouTube-nya adalah Ihsanium. Silakan kalian cari saja di sana, ada banyak informasi yang bisa kalian temukan. Kemudian kalian juga bisa mencari di Edmodo ya. Di Edmodo itu saya sudah bagikan kepada kalian modul belajar yang sudah saya susun. Nah, kemudian untuk mendiskusi yang terakhir, setelah kalian saling mencari informasi, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok. Nah, teman kelompoknya siapa? Ini sudah saya bagi ya. Ini saya bagi teman kelompoknya. Yang pertama ada kelompok 1, ini April, Wila, Maulidi, dan Sania. Kelompok 2, Smiranda, Rizky, Ria, Amel, dan Indra. Kemudian kelompok 3, ada Sila, Frizi, Mawan, dan Nurhalisa. Silahkan kalian nanti bereksplor lebih lanjut di dalam breakout room ya. Selamat bereksplorasi. Silahkan bekerja sesuai dengan apa yang saya perintahkan ya. Siapkan satu PowerPoint sederhana, pilih data yang paling bagus, jawab dari pertanyaan LKPD, dan nanti kita di akhir akan kita presentasikan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai jumpa lagi di ruang breakout room. Oke, terima kasih. Ya, hati-hati ya, Wila. Hati-hati ya, karena ini menggunakan air panas. Hati-hati ya bekerjanya ya, jangan sembarangan. Kira-kira seperti itu. Selamat berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, termometernya sudah disiapkan. Yang pertama itu kita pastikan dia sesuai dengan suhu ruang. Suhu air panasnya 51 derajat Celcius. Berapa? 51 derajat Celcius. Aduh. Ya, hati-hati ya. Kerjanya hati-hati. Termometernya ditempelkan saja, Saripah, dimasukkan ke dalam ya, dimasukkan. Ya, masukkan ke dalam, colok aja ya, seperti di situ. Ah, modelnya seperti itu. Masukkan aja lagi. Iya. Ya, seperti itu Lihat waktunya berapa menit ya untuk untuk dicampur tadi, berapa menit di dalam sana. Maulidi udah selesai belum? Apa kesimpulannya aku udah tahu nah. Yang ketahui cuma Kesimpulan tuh yang nomor 13 kan ya? Iya, 13. Sedangkan hitungan kita tuh 25. Kenapa jadi 24? Itu gara-gara tadi pas dicampurnya itu kelamaan. Jadi Memang selisihnya berapa derajat sih? satu aja, Pak. 1 derajat. 1 Iya. derajat. 1 derajat Celcius ya? Iya, Pak. Ya, nggak terlalu besar sih sebenarnya. Cuma ya dicari juga di penyebabnya kenapa. Jadi saya kasih 2 opsi ya kalau hasilnya nggak sama. Kalian cari kenapa jadi bisa seperti itu nggak sama, atau kalian lakukan percobaan ulang. Siapa tahu ada kesalahan tadi melakukan percobaannya boleh. Tinggal beberapa menit lagi ya. Diselesaikan segera, diambil kesimpulannya. Bagaimana solusinya, walaupun berbeda nggak apa-apa, cuma ya yang penting alasannya jelas. Kita kira-kira 3 menitan lagi lah ya, 3 menitan paling lama ya. Ya, selamat datang kembali di room besar ya. Bagaimana hari ini pekerjaannya? Lumayan ya? Lumayan. Oke, kita sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya, seperti biasa ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya seperti ini, silahkan dinyalakan semua kamera, semua mikrofonnya. Ice breakingnya Marina menari di menara. Siap? Oke ya, kita mulai ya semuanya. Marina menari di menara. Nah, suaranya. Di menara Marina menari di menara Marina menari.
Oke, terima kasih. Oke, kira-kira seperti itu. Ice breaking-nya sudah segar ya. Oke, kita akan presentasi singkat saja. Presentasinya singkat, padat, dan jelas. Oh, Asmiranda, silakan Asmiranda. Nah, ini tadi kelompok yang paling alot nih kayaknya diskusinya tadi. Silakan Asmiranda, bagaimana hasilnya? Tadi saya lihat waktu di kelompok kayaknya ada perdebatan sengit tadi, nggak tahu apa itu ya. Silakan Asmiranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk masa air panasnya ada 50 mg dan suhunya 51 derajat Celcius. Ada air dingin 100 mg dan suhunya 12 derajat Celcius. Serta suhu campurannya 24 derajat Celcius. Dari hasil penghitungan kami itu 25 Tcam. Berbeda dengan campurannya tadi. Berbeda berapa? Coba saya lihat tadi 1 derajat ya? Iya Pak, berbeda 1 derajat. Terus analisanya kenapa? Hasil pengukuran dan perhitungan berbeda 1 derajat. Hal ini karena pada saat mencampurkan atau mengukur suhu, kegiatan dilaksanakan terlalu lambat sehingga ada energi yang terlepas ke lingkungan. Prinsip kerja jaket kalorimeter dan termos sama, yaitu mencegah kalor lepas ke lingkungan. Terima kasih untuk kelompok 2. Boleh ada tanggapan untuk kelompok 2? Silakan April. Sepertinya di dalam keterangan rumus kurang, kayak tidak ada M itu apa, C itu apa. Oke, itu ya boleh ya sedikit itu ya. Yang penting adalah ini ya, kenapa tadi berbeda 1 derajat? Kalau menurut analisa kelompok 2 adalah karena kalian lambat ya bergeraknya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu kelompok 2. Oke, kita beri aplaus untuk semua kelompok ya, sudah berkinerja baik semuanya. Terima kasih. Nah, kita sudah selesai presentasi. Jadi benar ya, ketika ada 2 benda yang suhunya berbeda, bersentuhan, maka itu akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, kalau dia itu terjadinya pada sistem tertutup seperti kalorimeter, termos, ya, kemudian itu tadi, maka dia akan bisa kita hitung secara tepat dengan menggunakan rumus asas Black. Jadi untuk yang pertanyaan di awal tadi, kita tahu ya bahwa cara kerja jaket itu sebenarnya mirip nih dengan kerja kalorimeter dengan termos. Jadi sebenarnya jaket itu tidak menghangatkan kita, tetapi jaket itu menahan bahwa suhu udara yang suhu panas tubuh kita tidak keluar. Jadi ketika tertahan, jadi membuat kita seolah-olah merasa hangat. Kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama, apa kesimpulannya tadi? Dapat dihitung dengan rumus. Ya, itu tadi ya. Nah, ini ketika ada 2 benda bersentuhan, maka akan terjadi perpindahan ini. Terus yang kedua tadi seperti yang dibilang April, bahwa percobaan bisa dihitung menggunakan asas Black ya, seperti itu. Yang ketiga ya, jadi faktor yang mempengaruhi pada percobaan kita tadi adalah massa air dan suhu ya, suhu awal. Nah, kalau kalor jenisnya karena sama ya, sebenarnya ini bisa tidak terlalu kita perhitungkan. Kira-kira seperti itu kesimpulan dari pembelajaran kita. Ini ya kesimpulannya. Jadi sebelum saya tutup, saya mengingatkan ada beberapa hal dulu. Yang pertama, LKPD-nya tadi diselesaikan ya, dalam bentuk LKPD diselesaikan. Nanti dikumpulkan, itu adalah dalam bentuk sebuah laporan bogat kalian. Kemudian juga yang terakhir, jangan lupa kalian mengerjakan post-test. Setelah ini ada post-test yang harus kalian kerjakan ya. Dikerjakan dengan baik, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya, kira-kira seperti itu. Terakhir lagi nih, jangan pernah berhenti belajar, teruslah berkembang sampai kesuksesan berada di dalam genggaman kalian. Terima kasih sudah berkinerja dengan baik. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh di lift, tinggalkan tempat ini. Dadah.